Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya, pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan semua kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mbak Sankara Anggita yang menceritakan tentang sedulur halus. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Karena beberapa pembaca mungkin bukan berasal dari Jawa, jadi mungkin saja beberapa orang tidak tahu apa arti dari sedulur halus. Sedulur dalam bahasa Jawa berarti saudara, sedangkan alus berarti halus. Namun, bukan berarti sedulur alus adalah saudara yang berperilaku halus seperti yang terpikirkan oleh beberapa di antara kalian. Sedulur alus adalah saudara yang ada sejak kita dalam kandungan. Masyarakat Jawa percaya bahwa mereka adalah saudara yang hadir menemani kita sejak kita menjadi janin di dalam kandungan. Dan ini berkaitan dengan kejadian beberapa tahun silam. Hal yang membuatku tidak habis pikir hingga saat ini. Jadi, setelah ini akan aku bahas satu persatu kisahnya. Aku adalah anak tunggal dari sebuah keluarga yang kiranya cukup disegani di desaku. Alasannya adalah Mbah Nang, itu sebutan untuk simbah laki-laki ya, kakek. Mbah Nang ini adalah seorang yang memiliki kemampuan spiritual kejawen yang tinggi. Mbah Nang selalu diminta tolong oleh orang sekitar, dari minta disembuhkan dari penyakit non-medis, upacara adat, sampai berbagai keinginan lainnya. Itu membuat Mbah Nang dikenal dan disegani masyarakat, bahkan dari mereka yang ada di luar kampung. Sedangkan aku adalah cucu kesayangannya. Cucu yang sejak kecil selalu memilih tidur bersamanya dibanding tidur dengan ibu dan bapakku di kamar. Tentu, ini membuatku sedikit banyak mengerti hal-hal di luar nalar yang sering terjadi dengan Mbah Nang, dan membuatku lebih banyak mendengar wejangan dan ilmu dibandingkan cucu-cucu lainnya. Saat itu, hampir setiap malam aku akan dibangunkan oleh Mbah Nang dengan suaranya yang seperti mengobrol dengan seseorang. Padahal jelas di kamar itu hanya ada aku. Mbah Putri juga sedang tidur waktu itu. Tapi aku sangat bisa merasakan bahwa malam-malam seperti itu kamar akan terasa sesak dan ramai. Rumah yang berukuran 4x4 itu akan terisi penuh makhluk yang serasa sedang rapat membahas sebuah hal yang penting. Biasanya aku yang setengah sadar memilih memaksakan mataku untuk terpejam dan kembali terlelap. Karena Mbah Nang pernah berkata, "Lebih baik kamu tidak tahu apa-apa dibanding nanti pada akhirnya bingung harus apa." Tapi malam itu berbeda. Entah kenapa aku sangat merasa penasaran dengan apa yang sedang Mbah Nang bicarakan. Mbah Nang saat itu nampak sedang bersitegang dengan sosok lain. Padahal jika dilihat dengan mata normal, Mbah Nang sedang duduk sendirian menghadap dinding dekat jendela yang tertutup rapat. Aku mendengar suara Mbah Nang meninggi. Sedangkan di lain sisi, lawan bicaranya juga tak mau kalah tinggi.
Suasana tegang mulai memenuhi ruangan yang sejak lama memang sudah biasa menjadi saksi bisu suasana seperti ini. Suasana aneh yang selalu diiringi kejadian di luar nalar. Tiba-tiba, kusadari Mbah Nang berhenti mengobrol, seperti sedang mengecek sesuatu. Dan benar saja, Mbah Nang ternyata tahu jika aku hanya pura-pura tidur. "Kamu kenapa nggak tidur?" kata Mbah Nang sembari menepuk-nepuk kakiku. Aku yang sudah ketangkap basah lantas mengucek mataku dan memilih bangun untuk duduk di atas kasur. "Mboten napa-napa, Mbah. Belum bisa tidur," jawabku yang bingung. Aku harus apa? Memilih mengedarkan pandangan mataku ke segala penjuru ruangan. Ruangan yang sedari tadi terasa tidak enak dan sesak, saat itu langsung terasa lega. Aneh, aku merasa janggal. Apakah Mbah Nang mengusir makhluk-makhluk tadi yang mengisi hampir penuh di setiap sudut ruangan kamar ini? "Ya wis, buruan tidur. Besok lo sekolah." "Nggih, Mbah," jawabku singkat lalu memilih kembali tidur. Pagi harinya Mbah Nang menyuruhku berangkat ke sekolah. Tapi ibu dan bapak diminta untuk datang ke kamarnya. Aku tidak tahu saat itu mereka membicarakan apa. Cerita ini aku dapat setelah Mbah Nang kembali ke rahmatullah, karena ibu dan bapak berani cerita setelahnya. Pagi itu Mbah Nang tidak biasanya memanggil ibu selaku anak kandungnya dan bapak untuk datang ke kamar miliknya. Kamar yang membuat siapa saja berpikir dua kali jika akan masuk ke sana. Kamar yang walau di pagi atau bahkan siang hari selalu ditutup jendelanya secara rapat dan meninggalkan suasana gelap dan singup. "Permisi, Mbah." "Masuk, masuk." Mbah Nang saat itu sedang duduk bersila menghadap ke sebelah barat. Posisinya membelakangi ibu dan bapak yang saat ini ada di ambang pintu kamar. Setelahnya, sepenuturan ibu, Mbah Nang dirasuki oleh sosok lain yang selama ini memang kerap silih berganti merasuki tubuh dari Mbah Nang. Sosok itu menjelaskan banyak hal sampai di titik bahwa aku, anak yang dilahirkan berbeda. Aku dilahirkan sebagai getih anget. Dan beberapa kali sosok itu menyebut balung kuning. Tapi ibu dan bapak tidak begitu menangkap maksud dari arah pembicaraan saat itu, karena sosok itu menggunakan kromo alus seperti Jawa kuno, membuat ibu dan bapak kesulitan untuk memahami artinya. Awalnya ibu dan bapak tidak begitu menggubris pembicaraan hari ini, karena pada dasarnya ibu dan bapak tidak begitu memahami ilmu yang Mbah Nang miliki. Jadi seringkali mereka hanya mendengarkan lalu berusaha melupakan. Jatuhnya mereka seperti orang yang menyepelekan. Sampai suatu ketika hal itu terjadi. Hal yang membuat aku sampai hari ini juga dibuat bingung. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Hari itu bapak sangat marah. Aku tidak tahu kenapa bapak hari itu begitu murka. Dasar temperamen bapak yang lumayan tinggi membuatnya membanting-banting berbagai benda di rumah. Sampai hal yang tidak terduga terjadi. Bapak menendangku hingga tersungkur di atas tanah.
Aku yang saat itu masih kecil ditendang dan dicaci maki tanpa sebab. Hari itu aku benar-benar benci. Aku melihat dia bukan sebagai bapakku, melainkan orang yang menyakitiku. Walaupun aku tidak tergores sama sekali, bahkan badanku tidak terasa sakit, di mana seharusnya secara logika tubuhku yang kecil itu seharusnya merasakan sakit. Walaupun aku tidak merasakan pegal atau bahkan lebam, tapi hari itu aku benar-benar sakit hati. Bagaimana mungkin tidak? Bapak kandungku menendangku sampai tersungkur. Saat itu aku benar-benar sakit hati. Aku bergumam bahwa aku membenci kaki itu yang menendangku hingga tersungkur. Aku juga membenci mulut itu yang terus memaki dan menyalahkanku. Walau Mbah Nang pernah memberiku wejangan untuk tidak batin Allah ketika sedang marah. Batin Allah itu nggak tahu ya. Hari itu aku justru melakukannya karena aku sudah terlanjur sakit diperlakukan demikian. Tidak seharusnya anak seumuranku mendengar kalimat cacian yang bapak lontarkan saat itu. Konon, Mbah Nang percaya bahwa aku memiliki kelebihan, di mana ketika aku sakit hati atau marah, dan jika aku sampai batin Allah kepada orang yang menyakitiku, itu akan menyebabkan bencana penyakit bagi orang yang menyakitiku. Jujur, aku yang masih kecil saat itu tidak begitu memahami maksud dari Mbah Nang. Tapi pada akhirnya aku tahu setelah kejadian yang menimpa bapak. Entah angin dari mana, tiba-tiba saja tanpa sebab, bapak tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kakinya bengkak seperti habis disengat puluhan lebah. Bapak teriak-teriak minta tolong, membuat seisi rumah kaget dan segera bergegas ke kamar bapak dan ibu yang letaknya ada di ujung depan. "Tolong bu, tolong, kakiku bengkak," kata bapak saat itu. "Ya Allah, kenapa kakimu pak?" "Nggak ngerti bu, bangun tidur sudah bengkak kayak gini. Terus mulutku kok bernanah." Mbah Nang yang sudah lebih tahu duduk permasalahannya akhirnya masuk perlahan ke kamar. Aku ingat saat itu Mbah Nang duduk di tepian kasur. Mbah Nang lantas memanggilku untuk ikut masuk ke dalam. "Tah, Duk, anak cantik, kesini." Aku yang saat itu baru berusia 7 tahun bergegas masuk menuju ke arah Mbah Nang. Dengan langkah kecilku aku sedikit berlari masuk. "Ada apa mbah?" tanyaku kepada Mbah Nang yang saat itu memilih memangkuku. "Kemarin kamu bergumam buruk apa sama bapak?" Aku yang saat itu kaget dengan pertanyaan Mbah Nang hanya menunduk diam. Mbah Nang kemudian terkekeh, membuat semua orang yang ada di ruangan itu heran. Kenapa Mbah Nang terkekeh di saat situasi membingungkan ini? "Wan, kamu kan sudah kuberitahu, anakmu ini berbeda. Jangan sampai kamu main tangan. Dan berhati-hatilah bicara sama anak ini." Mbah Nang kemudian menjelaskan bahwa kaki bapak yang bengkak dan mulutnya yang nyenyeh adalah akibat dari perbuatannya melukaiku. Mbah Nang mengatakan bahwa sedulur alus yang selalu menjagaku tidak terima dengan perilaku bapak kepadaku. Itu membuat mereka bergerak untuk membalas perlakuan bapak. Ya, mereka karena itu lebih dari satu. Mbah Nang menyadari itu sejak Mbah Nang berdiskusi dengan mereka setiap malam.
Kata Mbah, aku memiliki sedulur alus yang siap pasang badan setiap kali aku disakiti. Wujudnya bisa dikatakan sangat mirip denganku, sedangkan sisanya adalah penjaga yang ada sejak aku lahir. Mereka tidak ingin lepas dariku karena aku dilahirkan sebagai getih anget. Getih itu darah ya. Bukti lainnya, saat beberapa bulan setelahnya, ibuku dengan sengaja mencubitiku agar aku menangis. Ibuku mencubitiku yang tidak bersalah, hanya karena luapan rasa kesal dengan bapak. Keesokan harinya, tangan ibu bengkak besar. Ciri-cirinya sama persis dengan bengkak yang dialami bapak. Lalu ada lagi. Ini terjadi ketika aku berumur 15 tahun, di mana saat itu aku suka mendalami sebuah aliran seni bela diri. Aku sangat aktif dan lumayan berprestasi di bidang itu, hingga membuat salah satu temanku merasa iri dan memiliki niat buruk kepadaku. Sebut saja namanya Vira. Dia berulang kali ingin menjatuhkanku, tapi selalu saja gagal. Hingga suatu hari saat kita sedang latihan perlawanan, dengan sengaja Vira mencoba menendang tulang keringku sekuat tenaga, di mana ini sebenarnya merupakan sebuah pelanggaran. Aku ingat hari itu semua orang yang melihat latihan berteriak keras saat melihat Vira mendaratkan tendangan ke tulang keringku. Tentu itu akan terasa amat sakit jika tendangan terkena di tulang kering. Buruknya bisa sampai patah tulang. Tapi syukur alhamdulillah saat itu aku sama sekali tidak merasakan sakit. Lain halnya dengan Vira, yang seharusnya tidak sakit justru merasa kesakitan luar biasa. Vira berteriak histeris. Kakinya seketika bengkak besar dan muncul kucuran darah di ujungnya, membuat seluruh pelatihku segera bergegas membawanya ke rumah sakit. Vira mengalami patah tulang. Ternyata darah yang muncul berasal dari tulang jari-jari Vira yang mencuat keluar merobek kulit. Lalu ada lagi satu kisah yang membuatku jadi lebih berhati-hati. Belajar menjadi jiwa pengampun agar tidak sering batin Allah. Kisah itu terjadi ketika aku berusia 18 tahun. Aku mengenal seorang laki-laki, sebut saja namanya Segaf. Dia adalah laki-laki yang saat itu nampak sangat tertarik padaku. Dalam kurun waktu 3 bulan, aku dibuat jatuh cinta kepadanya. Hari-hariku dibuat berbunga-bunga, serasa aku membutuhkan laki-laki itu. Sampai suatu ketika dia berkhianat padaku. Dia selingkuh dan memilih gadis lain. Aku dibuat benar-benar merasa hancur, kehilangan orang yang kusayang. Hingga akhirnya aku kembali batin Allah. Bahkan sepertinya saat itu aku dengan kesadaran penuh dan sengaja berharap laki-laki itu harus merasakan kehilangan dan merasakan kesakitan berkali-kali lipat. Aku saat itu tidak pernah menyangka dengan apa yang terjadi setelahnya. Sampai detik ini aku dibuat berpikir heran dengan kebetulan yang terjadi setelah aku batin Allah pada laki-laki itu. Aku hanya berpikir bahwa batin Allah itu wajar dan toh seharusnya tidak akan dia rasakan, karena modelan laki-laki seperti itu bisa dipastikan sulit untuk merasakan kehilangan. Alasannya, dia tidak mudah sayang kepada sembarang orang. Siapa sangka, sebulan setelah berakhirnya hubunganku dengan laki-laki itu, aku mendapatkan kabar yang tidak terduga.
salah satu kakak perempuannya dan salah satu kakak laki-lakinya, orang yang sangat dia sayang setelah kedua orang tuanya, orang yang selalu dia gaungkan kehebatannya setiap bertemu denganku, mendadak meninggal secara tragis. Kakaknya meninggal dengan kejanggalan di dada, sedangkan kakak laki-lakinya meninggal karena kecelakaan di tengah hujan yang deras, di mana aku sangat membenci hujan karena dia mencapakanku di tengah hujan deras kala itu. Berulang kali aku merasa ini hanya kebetulan, tapi di sisi lain, logikaku menolak dengan kebetulan berulang yang terus saja terjadi selama beberapa tahun. Sampai pada akhirnya aku melihat dengan mata kepalaku sendiri apa yang disebut dengan sedulur alus yang selama ini Mbah Nang sebut. Sebenarnya sejak aku umur 3 tahun, waktu dimana aku terus merengek tidak mau tidur sampai berteriak histeris, aku menyebut-nyebut ular besar bermahkota sambil menunjuk atas kasur. Mbah Nang sudah memagariku dan menutup mata batinku. Alasannya agar aku tidak begitu semakin dalam mengerti hal yang seperti ini. Tapi entah kenapa semakin bertambah usia, aku justru semakin peka dan semakin terbuka. Pernah beberapa kali aku ngobrol, bahkan sampai salim, mencium tangan kepada orang yang lebih tua, kepada barang alus yang kupikir saat itu manusia. Siapa sangka hal itu berlanjut hingga pada suatu malam, di mana ketika diriku sendiri yang bisa dikatakan belum siap harus bertemu dan melihat sedulur alus yang selama ini Mbah Nang katakan. Malam itu aku sudah berada di rumah yang berbeda dengan Mbah Nang dan Mbah Dok. Karena syukur alhamdulillah, ibu dan bapak sudah diberi rezeki untuk memiliki rumah sendiri. Posisi rumahnya berada terpisah dari kumpulan rumah-rumah warga. Saat itu benar-benar hanya rumah ini yang berdiri di sini, di pojok kebun salak yang rimbun, yang membuat siapa saja akan berpikir 2 kali untuk mau mendirikan bangunan di sini. Bagaimana tidak? Selain jauh dari kumpulan rumah-rumah warga dan berada di pojok perbatasan persis dengan kebun salak yang rimbun, rumah ini juga berada di antara bentangan sawah yang luas di sebelah barat, utara, dan selatannya, dan berdiri kokoh sendirian. Bisa dipastikan jika aku menjerit akan sulit dijangkau oleh telinga tetangga desaku. Karena posisi rumah kami yang memang terpencil itu, dan malam itu aku ditinggal sendirian oleh ibu dan bapak yang sedang memiliki urusan entah kemana. Sejak sore aku berada di rumah sendirian dan aku merasa sedikit was-was. Sejak tadi aku merasa beberapa pasang mata tengah mengintaiku. Ini membuat perasaanku tidak nyaman. Tapi aku menepisnya dengan memutar tembang lagu Jawa Asmarandana. Karena kebetulan saat itu aku harus melakukan persiapan untuk lomba nembang di provinsi. Jadilah aku berniat memutarnya dan sesekali bersenandung untuk melafalkan cengkok dan power dari sinden. Aku ingat saat itu orang tuaku meletakkan kocok pengilon yang cukup besar di ruang belakang yang posisinya tepat berada di pojok lorong rumahku. Panjangnya sekitar 170 cm dan lebarnya oh ini mungkin lebarnya 70 cm, panjangnya itu 160 cm. Dilengkapi dengan kursi duduk yang saat itu tengah kupakai untuk duduk sambil nembang.
Ya, namanya gadis remaja. Duduk di kursi yang menghadap kocok pengilon yang cukup besar membuat naluriku sebagai perempuan tergerak. Tanganku asyik menyisir rambutku secara perlahan sambil senyum-senyum sendiri. Aku merasa sangat cantik malam itu. Aku yang memakai dress selutut warna hitam terus asyik menembang tembang Jawa dan menyisir rambut secara perlahan di depan pengilon. Aku terus memainkan rambutku sembari terus melanjutkan tembang demi tembang. Sedangkan mataku terfokus kepada rambutku yang saat itu sudah sepanjang dada. Sampai sebuah suara ikut menyaut untuk mengikutiku melantunkan tembang. Suaranya begitu halus, sangat halus, dan enak untuk didengar. Namun nadanya yang lirih membuat siapa saja yang mendengar akan merasa bulu kuduknya berdiri. Aku mulai mematung kala aku menyadari itu bukan suara dari rekaman sinden yang sedari tadi aku putar. Seketika bulu kudukku berdiri, benar-benar berdiri. Aku merasa takut dan bingung harus bereaksi seperti apa. Perlahan-lahan aku mengangkat kepalaku naik ke arah kocok pengilon. Begitu perlahan karena aku sudah bisa menebak aku tidak sendirian saat itu. Dan benar saja, di sana tengah berdiri di belakangku seorang gadis yang perawakannya sama persis denganku. Wajahnya juga mirip denganku. Hanya saja kulitnya pucat pasi. Tengah menyeringai menatap ke arahku. Sepersekian detik aku seperti terhipnotis. Tubuhku kaku dan hanya bisa menatap sosok itu. Sosok yang hampir semua halnya, bahkan rambutnya sama persis denganku, terkecuali dress yang kami pakai malam itu. Aku ingat dia memakai dress selutut berwarna putih terang, nyaris seperti cahaya. Berbeda denganku yang memakai dress selutut berwarna hitam malam itu. Aku hanya diam mematung ketika melihatnya terus menyeringai. Jujur saja aku ketakutan, tapi tubuhku seperti tak berdaya untuk bergerak meninggalkan tempat itu. Isi kepalaku benar-benar kacau. Panikku bertambah tatkala mengingat perkataan Bahnang mengenai kocok pengilon. Kocok pengilon itu bisa menjadi jalur dimensi lain yang bisa digunakan sebagai perangkap jiwa manusia. Oh, kayak kaca besar gitu ya, cermin lah ya. Aku benar-benar takut dengan sosok yang nyaris 100% mirip denganku itu. Dan aku juga takut dengan fakta bahwa aku berada di depan kocok pengilon bersama sosok itu. Bersyukurnya ibu dan bapak sudah pulang kala itu. Aku yang sepula mematung dan lemas karena ketakutan akhirnya memiliki kekuatan untuk bergerak meninggalkan sosok yang sangat mirip denganku itu. Sekuat tenaga aku menceritakan apa yang terjadi dengan wajah dan tangan yang masih gemetar. Aku menceritakan secara rinci kejadian di luar nalar itu. Sialnya, ibu dan bapak hanya mendengarkannya dengan sambil lalu, seolah mereka tidak terlalu menggubris pembicaraanku dan menyepelekan. Aku tahu mereka melakukan itu karena tidak ingin merasa takut. Tapi aku benar-benar tidak habis berpikir, bagaimana bisa ibu malah berkata, "Kamu hanya kecapean, kurang tidur, sudah buruan tidur." Ketika aku yang baru saja nyaris mati jantungan karena dibuat kaget
sekaligus takut dengan adanya sosok yang sama persis denganku itu. Ibu dan bapak benar-benar terlihat tidak percaya dengan apa yang kubicarakan. Terutama ibu yang secara gamblang memperlihatkan ketidakpercayaannya terhadap ceritaku. Dan itu membuatku mengurungkan niatku untuk meneruskan ceritaku yang sebenarnya, yang sebelumnya masih belum selesai. Anggita yang kesal dengan respon ibu dan bapaknya memilih bergegas ke kamar. Oh, nama pemeran utama di cerita ini Anggita ya. Oke, lanjut. Walau masih tersisa rasa takut, ia mencoba memberanikan diri melewati kaca pengilon dan menuju kamarnya. Karena hanya itu jalan satu-satunya menuju ke kamarnya. Dengan sedikit rasa keberanian, ia mencoba melirik ke arah kaca pengilon. Perlahan karena takut apa yang ia takutkan berada di sana. Tapi syukurlah, ternyata sosok itu sudah hilang. Di lain sisi, ibu dan bapak tengah duduk di teras dengan perasaan khawatir. Apalagi itu, Pak? Kok Anggita semakin kesini semakin sering melihat yang tidak-tidak? Ujar ibu yang khawatir saat itu. Aku juga nggak tahu, Bu. Aku juga khawatir. Sudah, nggak usah dibahas. Anggap aja itu halusinasinya si Anggita. Tapi gimana ya? Kok berada di rumah, Pak? Wes toh, Bu, nggak perlu dibahas. Makhluk seperti itu senang kalau kamu ketakutan begitu. Siapa sangka malam itu ketika semua penghuni rumah terlelap dalam tidurnya, sosok itu berdiri tepat di sampingku. Hingga konon, kata Mbah Ija, salah seorang spiritual yang paham kondisiku saat itu, sosok itu selalu berada di sampingku, menemaniku kemanapun aku pergi. Dan dia terus mengawasiku dan siapa saja yang menyakitiku. Mbah Ija pernah bilang kepadaku bahwa sosok itulah yang selama ini menjagaku. Mbah Ija percaya bahwa dia adalah alasan segala macam kesialan yang terjadi pada orang-orang yang menyakitiku. Allahu a'lam bishawab. Tapi bagiku kebetulan kembali, malam itu sebelum aku dengan kesal memilih tidur, aku bergumam agar sosok itu datang saja ke ibu dan bapak, agar mereka percaya dengan perkataanku, agar mereka tidak selalu menyepelekan apa yang selama ini kuceritakan. Dan benar saja, dari penuturan ibuku, malam itu sekitar pukul 3 dini hari, tiba-tiba ibu itu terbangun dari tidurnya. Dia merasa ada orang yang sedari tadi sibuk di ruang belakang. Ibu pikir itu aku. Jadi dia bergegas bangun dan pergi mengecek apa yang mungkin aku lakukan. Dengan cahaya remang-remang, ibu bisa melihat sosok sepertiku tengah berdiri di dapur. Dia menunduk. Ibu pikir aku tengah kelaparan karena memilih tidur tanpa makan terlebih dahulu karena kesal tadi. "Duk, kalau lapar makan sate. Ibu tadi sudah beli sate. Itu ada di meja makan," kata ibu, yang kemudian bergegas ke kamar mandi karena merasa ingin buang air kecil. Usai dari kamar mandi, ibu berniat kembali ke kamar tidur. Sekilas ia melihat aku masih berdiri di tempat yang sama, masih dengan posisi menunduk. Lalu setelah ibu perhatikan lagi, sosok yang ibu pikir adalah aku secara perlahan-lahan akan menoleh. Karena cara menolehnya yang tidak wajar dan sangat perlahan, membuat ibu seketika sadar itu bukanlah aku. Seketika keringat dingin membanjiri telapak tangan ibu.
Ibu lantas teringat bahwa tadi aku tidak memakai dress putih selutut, melainkan memakai dress hitam selutut. Ibu yang sudah sadar bahwa itu bukan aku segera memilih bergegas ke kamar tanpa bersuara atau tanpa menjerit ketakutan. Karena ibu paham, jika dia menjerit malam itu, bisa saja sosok itu justru menghampirinya dan mengikutinya. Ibu sangat ketakutan. Dia berjalan dengan sisa tenaga yang ada. Kakinya terasa lemas kala itu, mengetahui bahwa baru saja ia berhadapan dengan sosok yang sama persis dengan anaknya itu. Sosok yang memang sangat mirip. Ketakutan menyelimuti ibu malam itu. Ia tidak bisa kembali tidur. Sesekali mencoba membangunkan bapak agar menemaninya, tapi tidak berhasil karena bapak sangat lelah malam itu. Ibu meringkuk ketakutan. Takut bila mana sosok itu tahu bahwa ibu sadar keberadaan sosok itu. Takut bila mana sosok itu akan ikut masuk ke kamar dan menemaninya malam itu. Takut karena ibu sempat melihatnya tersenyum di balik uraian rambut itu. Syukurnya suara adzan berkumandang setelah itu, dan bapak sudah terbangun dari tidurnya. Barulah setelah sholat subuh, ibu merasa aman dan merasa bisa untuk tidur dengan nyaman setelah melewati waktu yang terasa panjang karena ketakutannya. Hal seperti ini menjadi sering terjadi. Sedulur alus yang Mbah Nang katakan dulu semakin kerap memperlihatkan wujudnya, bahkan kepada orang-orang yang notabene hanya bertamu ke rumah kami. Pernah suatu ketika aku pulang latihan bela diri, beberapa teman laki-lakiku berniat menghampiri. Mereka yang sudah mau repot-repot mengantarkanku, jadilah ku persilahkan untuk masuk sekedar minum teh hangat dan memakan beberapa camilan di rumahku. Aku ingat saat itu tengah surup, waktu dimana siang tengah berganti malam. Waktu dimana yang kita sebut mereka biasanya keluar. Waktu yang disarankan untuk menutup rapat-rapat pintu dan jendela rumah, karena sebagian dari mereka biasanya sangat usil ingin ikut masuk. Jadilah saat itu aku menutup pintu dan jendela rumahku. Yang saat itu rumahku sudah terisi ketiga teman laki-lakiku dan satu teman perempuan. Sebut saja namanya Iki, Yanto, dan Mbak Safa. Mereka memang satu ekstrakurikuler denganku kala itu. Jadi sebagian sudah pernah ke rumahku, kecuali Iki dan Farhan. Mereka terlihat kagum melihat rumahku yang posisinya berada di tengah-tengah sawah. "Enak ya Nggi, rumah kamu nggak ribet sama tetangga," kata Iki berbasa basi. "Ya lumayan, nggak harus dengar suara tetangga." Saat itu mereka sedang duduk di ruang sofa, di kursi sofa mungkin ya. Sedangkan aku memilih berdiri bersandar di ambang pintu yang menghubungkan antara ruang tengah dengan ruang belakang. Kami asyik mengobrol kala itu, kecuali Iki dan Farhan yang kuperhatikan sedang senyum-senyum tidak jelas. Mereka senyum-senyum seolah sedang malu-malu menatap orang yang mereka suka, dan itu ke arahku. Ralat, karena setelah kuperhatikan lagi mereka menatap ke arah belakangku. Itu membuatku aneh, karena tidak ada orang lain selain kita berlima saat itu. Tapi aku tidak menggubrisnya, karena setelah mereka pulang, walau mereka masih senyum-senyum sendiri, bagiku itu aneh. Tapi kubiarkan saja. Mereka berpamitan pulang bersama. Besoknya mereka berdua tidak datang latihan. Katanya demam dan sepenuturan Mbak Safa
mereka takut untuk pergi ke rumahku lagi. Alasannya kalian tahu nggak? Sore itu ketika yang lainnya sedang ngobrol dan makan camilan, Iki dan Farhan dibuat terpana dengan sosok yang wujudnya sama persis denganku. Katanya perempuan itu cantik dan sama persis denganku. Bedanya kulitnya lebih putih dan berseri. Sepanjang perjalanan pulang, mereka terus memuji sosok itu. Bahkan mereka berdua sempat berebut untuk mendapatkan nomor ponselnya. Sampai mereka tiba di rumah Safa, dan membuat Safa dan Yanto benar-benar tidak percaya dengan perkataan mereka berdua. Berulang kali Safa dan Yanto mengkonfirmasi keberadaan sosok itu. Iki dan Farhan terus kekeh menjawab sosok itu berdiri di belakangku dengan senyum manis yang menghiasi wajahnya. Safa dan Yanto saling pandang karena tidak percaya dengan perkataannya mereka. Iki dan Farhan terus saja berebut meminta nomor ponsel sosok itu ke Safa. Hingga Safa dan Yanto yang terlihat pucat ketakutan berusaha menjelaskan bahwa aku adalah anak tunggal, tidak memiliki saudara perempuan, apalagi saudara kembar. Sebenarnya masih ada banyak cerita lain mengenai sosok sedulur alus ini, tapi lain waktu saja akan aku ceritakan kembali. Karena semenjak semalam badanku terasa lelah dan dingin. Terima kasih sudah membaca dan menyukai utas ini. Percaya atau tidak dengan semuanya, aku tidak akan memaksakan. Karena dari dulu aku tidak pernah memaksa orang lain untuk percaya dengan apa yang kualami. Sudah cukup baik bagiku kalian semua membaca kisahku hingga sejauh ini. Oke, itulah cerita dari treat horornya Mbak Sangkara Anggita. Loh, oh berarti ini memang ini ya, dari maksudnya kisah nyata dari penulisnya sendiri ya. Saya baru nge ini. Iya iya iya. Nama Twitternya Mbak Sangkara Anggita. Sama persis dengan tokoh dalam cerita ini. Sedulur alus. Saya pernah mendengar sih cerita-cerita seperti itu ya. Katanya itu ada yang menjaga kita gitu. Tapi kalau kita lebih punya power, itu memang sedulur alus itu bisa ngebales perbuatan orang yang menyakiti kita. Sebenarnya itu semua punya, cuman tergantung powernya kita masing-masing gitu ya. Oke, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.